nikmatnya apa insya kunjung bagi apa Tuhan. Pernah tidak hati kita bergetar karena takut sama Allah akibat maksiat yang kita lakukan? Kalau pernah, alhamdulillah, termasuklah orang yang beriman. Fahunaka wasifahu bil wajal. Nah, dengan mengingat siksa Allah, kemurkaan Allah, ketidakridhoannya Allah kepada kita menyebabkan hati bergetar, itu juga bagian daripada tanda iman. Wa idza dzukiru bi wa'dihi bis-sawabi war-rahmah sakanat qulubuhum ila dzalik. Bedanya dengan ayat ini, kalau ayat ini menceritakan tentang janji Allah yang baik. Allah kan berjanji beriman, beramal saleh, masuk ke dalam surga. Allah berjanji di dalam surga itu tidak lagi mendapatkan kesulitan seperti kesulitan di dunia. Allah berjanji siapapun yang masuk ke dalam surga hatinya bakal tenang, kehidupannya nyaman. Mengingat itu, hati kita jadi tenang. Nah, ini bedanya ya. Kalau di surah Al-Anfal, yang dimaksudkan mengingat Allah adalah mengingat siksanya, sehingga efeknya adalah hati bergetar. Di surah Ar-Rahman ini, mengingat Allah yang dimaksudkan yang akhirnya menyebabkan hati tenang adalah mengingat janji baiknya dan pahala yang dijanjikannya. Lebih dalam lagi kita bertanya kepada masing-masing, apakah selama ini ibadah yang kita lakukan karena faktor takut atas siksa Allah dan berharap dapat pahala darinya, atau hanya sekedar seremonial saja? Seremonial itu apa? Dia nggak berpikir bakal masuk surga atau masuk neraka gitu. Dia tidak pada berpikir untuk dapat pahala atau terhindar dari siksa. Pokoknya datang saja ibadah. Ada dua tipe yang seperti ini. Kalau tipe yang datang saja, sedangkan dalam ibadah itu nggak fokus, nggak khusyuk, pahala tidak diharapkan, dosa tidak dikhawatirkan, tapi saat ibadah tidak khusyuk, fokus untuk Tuhan. Ini orang seremonial, hanya datang saja dia. Kok bisa nggak khusyuk? Orang dia belum kenal betul sama siapa yang dia sembah. Cuman dia berstatus muslim, maka sebagai muslim dia mesti melakukan ibadah. Lalu dia lakukan ibadah itu tanpa tahu kemana ibadah ini dipersembahkan, kan begitu. Dia tidak berharap masuk surga, dia juga tidak khawatir masuk neraka. Tapi di sisi lain dia juga tidak tahu kepada siapa dia sembah, siapa yang dia sembah. Itu tipe yang pertama. Tipe yang kedua, memang dia tidak mendapatkan masuk surga karena dia tahu itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Dia juga tidak khawatir masuk neraka karena kalau Allah masukkan itu hak prerogatif Allah taala. Yang penting dia tunduk dan patuh kepada Tuhannya karena sadar dia seorang hamba. Ada yang mempraktekkan ini, Rabi'atul Adawiyah sering disampaikan ini kan. Nah, yang tipe kedua ini masih bagus, meskipun tidak takut atas neraka dan juga tidak terlalu berharap kepada surga, tapi dia sudah sukses karena menyembah Allah dan mengakui diri sebagai hamba. Sukses masih. Ini tipe orang yang sudah berada pada tahap al-uliyah, yang paling tinggi dalam mengamalkan agama ini. Bagi kita yang awam, kategori standar, mungkin kita ini masih ada rasa takut terhadap siksa Allah, ada berharap masuk surga. Pertanyaan berikutnya, jika memang kita takut atas siksa Allah, pernah tidak hati bergetar saat hampir terlanjur melakukan maksiat? Atau pernah tidak hati merasa tenang saat menganggap Allah bakal berikan rahmat karena ibadah yang dikerjakan itu kembali ke kita? Nah, pertanyaan ini akan bisa dijawab oleh masing-masing kita bila mana kita paham ke arah mana hati ini difokuskan atau kecenderungannya ke arah mana. Sebab
Syekh Fakhruddin menyampaikan begini. Al-mawjudat ala thalathati aqsam. Yang mawjud, yang wujud, yang ada ini tiga kategori, tiga bagian. Yang ada itu ya termasuk Allah ada, makhluk juga ada, alam juga ada. Paling perbedaannya adanya Allah kan beda dengan adanya makhluk. Nanti perbedaannya begitu. Kalau Allah wajibul wujud, wajib adanya. Kalau makhluk mungkinul wujud, mungkin ada, mungkin tiada. Nah, yang jelas Allah ada, makhluk ada. Persoalan status adanya itu kajiannya tauhid tentu berbeda. Nah, Fakhruddin Ar-Razi, Syekh Fakhruddin Ar-Razi menyampaikan bahwa yang ada itu, seluruh yang ada itu dibagi kepada tiga kategori. Mu'athirun la yata'athar. Yang pertama, yang dapat mempengaruhi dan tidak dapat dipengaruhi. Keberadaannya dapat mempengaruhi dan tidak dapat dipengaruhi. Yang kedua, wa mu'athirun wa muta'athirun la yu'athir. Dapat dipengaruhi tapi tak dapat mempengaruhi. Mana cocok dengan kajian. Yang kedua ya. Yang ketiga, wa wujudun yu'athiru fi syai' wa yata'atharu an syai'. Kategori yang ketiga, dia dapat mempengaruhi satu ketika, dia juga dapat dipengaruhi satu ketika. Mudahnya sebenarnya membagi-baginya. Yang pertama, dapat mempengaruhi tapi tak bisa dipengaruhi. Yang kedua, dapat dipengaruhi tapi enggak sanggup mempengaruhi. Yang ketiga, terkadang mempengaruhi, satu ketika dipengaruhi. Fal mu'athir alladhi la yata'athar wallahu subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, yang dapat mempengaruhi tapi tidak dapat dipengaruhi ialah Allah Subhanahu wa taala. Nah, Tuhan itu enggak bisa kita suruh. Tuhan itu enggak bisa kita pengaruhi. Tuhan itu enggak bisa kita paksa. Jadi Tuhan itu tidak bisa kita arahkan kemana. Karena Tuhan punya pendirian sendiri. Qiyamuhu bi nafsi. Enggak bisa dipengaruhi Tuhan. Tapi Tuhan dapat mempengaruhi. Yang kedua, wal mu'athirul ladzi la yu'athir huwa al-jism. Yang dapat dipengaruhi tapi enggak bisa mempengaruhi benda atau fisik kita ini. Nah, fisik kita ini dia statusnya hanya dipengaruhi saja, enggak bisa dia mempengaruhi diri. Dia dipengaruhi. Siapa yang mempengaruhi dia? Itu nanti penjelasannya. فإنه ذات قابلة للصفات المختلفة والآثار المتنافية. Nah, jasad itu adalah zat yang menerima sifat-sifat yang berbeda-beda, bertukar-tukar. Ya, fisik kita ini kan mengandung sifat yang kadang-kala baik, kadang-kala buruk, kadang-kala sehat, kadang-kala sakit. Kok bisa sehat? Mungkin pengaruh cuaca yang baik, konsumsi yang cukup, begitulah seterusnya. Kenapa tiba-tiba sakit? Ya mungkin kurang tidur, kurang makan. Artinya ini badan ini hanya dapat dipengaruhi saja, dia nggak bisa mempengaruhi. Walaysa lahu khassiyatun ila al-qubul faqat. Wa amma al-mawjud alladhi yu'athiru taratan wa yata'atharu ukhra fa hiya al-mawjudatu ruhaniyah. Syekh Fadl menyampaikan, adapun kategori yang ketiga kadang-kala mempengaruhi,
وذلك لأنها إذا توجهت إلى الحضرة الإلهية صارت قابلة للآثار الفائضة عن مشيئة الله تعالى وقدرته وتكوينه وإيجاده. Nah, ini dia kesimpulannya. Itu sebabnya jika ruh itu diarahkan hanya